Kapan kalian pertama kali punya handphone? Gue waktu kelas 6 SD. Jadi gue tuh tidak mengikuti perkembangan zaman dan tidak mengikuti yang namanya tren-tren. Rata-rata HP orang pertama tuh Asia. Cuma gue pada saat Asia lagi naik nih, gue gak dibeliin. Kenapa? Karena emang seperti biasa, mak bapak gue tuh bukan orang yang suka kayak, aduh lagi hype nih, aku mau beli ini mah, dibeliin. Nggak ada. Lu nggak butuh, jadi lu nggak dibeliin. Jadi pertama kali gue pegang HP dan dapet HP itu langsung layar sentuh, Samsung Galaxy Core. Gue dapet di kelas 6 mau menuju SMP, dan itu pun berdua sama emak gue. Jadi itu bukan handphone pure beneran gue. Cuma karena itu HP gue pertama kali dan gue yang paling canggih di antara teman-teman gue lain, ya di saat mereka nih handphonenya masih pencet-pencet ataupun layar sentuh tapi Samsung yang kecil banget itu, yang warna pink, tau gak sih? Kayak itu masih kalah jauh sama handphone gue yang baru dibeliin ini, ya kan? Pamer lah gue kan kesempatan. Gue udah selama ini dari kelas 1 sampai kelas 6 hampir mau lulus nih, akhirnya baru dibeliin HP gitu, punya HP sendiri. Walaupun gue sebenarnya itu kan berdua sama emak gue, cuma gue ngaku-ngaku itu gue handphone gue sendiri. Jadi gue pamer ke orang-orang, gue bilang, dan gue pernah bawa diem-diem ke sekolah, yang padahal handphone itu nggak boleh dibawa kemana-mana. Pas gue bawa ke sekolah diem-diem itu ketahuan sama mak gue. Ya secara kan itu HP berdua mak gue, otomatis mak gue juga ingin bermain handphone itu dong ketika di rumah, ya kan? Pas dilihat nggak ada, wah kena omel gue pulang-pulang. Tapi bukan Yasmin namanya kalau misalnya ditanya tuh nggak ada alasan, nggak ada jawaban gitu untuk berbohong. Jangan ditiru ya. Jadi gue bilang, iya ini ada tugas tadi makanya aku bawa. Jadi disuruh cari lewat Google. Itu karena emak gue percaya, akhirnya gue manfaatkan lagi. Gue bilang besok disuruh bawa lagi karena besok ada pelajarannya. Padahal mah nggak ada tugas-tugas searching anak SD kelas 6 kagak ada gitu. Nggak ada aja gue. Pas gue bawa ke sekolah tuh ya udah cuma main game aja. Gue inget banget game yang gue main itu adalah Subway Surf, terus juga PAW ya peliharaan PAW, terus sama ini Zuma, kodok. Sama satu paling sosmed yang gue mainin di situ adalah Facebook. Udah lama gak cerita, mari kita bercerita. Gue mau ceritain kejadian memalukan gue pas traweh. Satu malam gue diajak traweh sama mak gue. Kenapa? Karena sebelumnya gue udah ketahuan kalau gue lebih sering main dan jajan daripada traweh sama teman-teman rumah gue. Udah pasti kalau bareng sama emak itu duduknya paling depan, barisan para mantan. Enggak, barisan depan paling utama, samping-samping ibu-ibu gue udah gak bisa berkutik. Gue diem doang kan di depan. Pertengahan traweh gue gabut, kayak aduh sholat mulu, astagfirullahaladzim, ya Allah, itu harus diruqyah tuh kayak gue kecil. Gue pura-pura mau kencing, jadi gue bilang ke mama gue mau pipis. Akhirnya ya udah, pas lagi orang-orang sholat raweh, gue nunggu sujud baru gue ke belakang. Sininya kan masih pada sujud. Gue melihat di staff biasa gue sama teman-teman gue tuh ada segerombolan anak-anak, tapi gue nggak kenal. Tapi ada satu mukena yang gue kenal, dan itu mirip banget mukenanya temen gue. Ya udah dong, mungkin gue berpikir oh ini temen gue, tapi yang lainnya gue nggak kenal nih muka-mukanya. Mungkin itu temen dia yang lain kali yang gue kagak kenal. Gue iseng, gue pengen narik tuh mukena. Gue berdiri di belakangnya nungguin dia bangun dari sujud. Abis bangun, gue langsung tarik mukenanya, terus gue langsung lari ke arah toilet. Wudhu lah nih gue pura-pura, biar gue kalau balik juga emak gue melihat oh basah nih habis wudhu ya, beneran ke toilet. Pas gue masuk ke dalam itu tuh udah sholat traweh. Terus si cewek-cewek yang ada temen gue nya ini tuh barisannya tuh nggak pada sholat, mereka lagi selingkuh. Gue jalan ke depan, abis itu dari belakang gue sayup-sayup mendengar kayak itu mukena yang tadi narik mukena lu. Nah pas gue nengok, karena gue ingin memperlihatkan muka gue kan, karena kan tadi gue pikir itu buset, karena gue pikir itu temen gue si Lisa ya kan. Pas gue nengok, Lisa Blackpink. Bukan, ngapain Lisa Blackpink ada di masjid gue? Bukan, itu gue gak tahu siapa itu orang, gue gak kenal. Orang yang tadi gue tarik kerudungnya gue bener-bener gak kenal itu siapa. Mukanya tuh lagi yang kayak emosi gitu, kayak kenapa lu narik-narik mukena gue? Terus gue dengan paniknya juga karena melihat temen-temennya yang kayak diskusi, iya itu tuh mukenanya sama yang narik mukena lo. Panik, akhirnya gue langsung menyerobot ibu-ibu, kayaknya ada yang kesenggol tuh. Gue bodo amat, gue panik, gue takut dikeroyok. Mereka berlima, gue sendiri kan mampus. Gabut, nggak ngapa-ngapain nama video ini, mending kita story of my life. Sebelum itu gue mau nanya, siapa yang kayak gue juga yang kalau misalnya datang ke suatu tempat nih itu selalu mepet? Gue karena kecerobohan gue itu, karena sifat gue yang suka datang mepet sama waktu yang udah ditentuin, akhirnya gue ketinggalan pesawat. Ini kejadian waktu kemarin pas gue ke Bali, itu pas pulang dari Bali ke Jakarta. Pas kemarin ke Bali itu gue pulang duluan bersama 4 teman gue lainnya, dan yang pulang naik pesawat bareng di hari itu juga tuh gue berdua doang nih sama salah satu temen gue. Kita beda tujuan, gue kan ke Jakarta, kalau temen gue ke Jogja, dan kita beda jam. Temen gue tuh jam 16.30-an, kalau gue jam 15.30. Itu kita makan dulu, jadi kita beli oleh-oleh, habis itu makan. Tuh udah kelar makan di jam 1 lewat. Cuma karena ngobrol-ngobrol
kelewatan. Tadinya gue udah mikir kayak setengah 2 cabut dari tempat makan buat ke bandara, jadi nggak apa-apa lebih nunggu lama di bandara dibanding gue harus buru-buru. Tapi karena ngobrol keterusan, terus juga foto-foto, jam 2 lah gue baru cabut dari tempat makan. Ini masih aman karena gue mikir ya udah, gue flight itu kan 15.30 setengah 4, masih ada 1,5 jam lagi. Cuman nih orang kan baru pertama kali naik pesawat sendiri ya kan, nggak mikirnya ada yang namanya penutupan check-in. Jadi kayak check-in tuh seharusnya udah ditutup setengah jam atau bahkan 1 jam sebelum keberangkatan. Gak cerita, akhirnya nyampe di bandara, gue nyampe setengah 3, terus gue harus ngantri check-in juga. Itu sekitar pas gue nyampe ke depan nih, masnya itu udah jam 3 kurang 10 menit. Pas gue bilang untuk keberangkatan 15.30, masnya langsung bilang, loh 15.30 ini mau udah ditutup dari tadi. Pas denger itu gue langsung, jantung gue kayak udah mau copot. Gue ngomong ke masnya, mas tolong mas bisa gak satu lagi. Gue tuh udah bergetar, ngomong udah bergetar, udah pengen nangis. Itu gue panik, gue langsung nelfon bapak gue sambil nangis-nangis. Pertama kalinya gue nangis di depan umum. Gue gak peduli orang-orang pada ngeliatin gue tuh, yang di bandara pada lalu ngeliatin gue teleponan sambil nangis-nangis. Kalinya juga gue nangis di depan umum selama itu kayaknya sejam deh. Pokoknya selama gue ngurus tiket. Jadi akhirnya gue harus beli tiket baru lagi 1,1, yang padahal tiket sebelumnya 1,2. Jadi kayak duit gue melayang sia-sia dan gue bener-bener nangis parah itu. Mungkin karena abis nangis kan lama-lama akhirnya di pesawat gue beneran tidur, capek nangis mulu. Abis itu gue kapok deh, berangkat mepet-mepet tuh, aduh nggak deh. Dan kalau kalian punya pengalaman yang sama nggak? Karena keberangkatan kalian suka mepet jadi membuat kalian rugi.